NIM PO7123200006 dari kelas tingkat 2A, mata kuliah KMB 1, dosen pengampu Nurse Bella Juartika Eskep MKep. Di sini saya akan menampilkan video pengkajian dan rencana asuhan keperawatan DBD. Selamat menyaksikan. Demam berdarah dengue atau DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang paling cepat berkembang di dunia ini telah menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Gejala umum DBD adalah demam, ruam, serta nyeri otot dan sendi. Pada kasus yang pernah terjadi, pendarahan hebat dan syok. Pagi Mbak, pagi Sus. Maaf sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Kamalasari. Di sini saya akan melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik pada Mbak. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia Sus. Sebelum melakukan pengkajian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Baiklah, kita melakukan pemulai pengkajian identitas pasien terlebih dahulu ya Mbak. Iya Sus. Namanya siapa? Hari ini Sus. Umurnya? 19 tahun. Alamatnya? Muara Beliti. Penanggung jawabnya siapa? Ibu saya Sus. Siapa namanya? Ibu Sinta. Alamatnya? Muara Beliti. Keluhan utamanya apa? Demam panas, terus tidak nafsu makan Sus. Bagaimana rasanya? Seperti ditusuk-tusuk Sus. Lokasinya di mana? Di perut Sus. Menyebar tidak? Tidak Sus. Kalau riwayat kesehatan keluarga, ada penyakit keturunan atau menular? Tidak Sus. Pada orang tua tidak ada? Tidak. Saudara kandung? Tidak Sus. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, yang terdiri atas pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu, dan pemeriksaan nadi serta pemeriksaan. Kita mulai ya. Iya Sus. Maaf sebelumnya, letakkan di area aksilanya ya. Iya Sus. Maaf ya sebelumnya saya masukkan. Maaf ya. Iya Sus. Maaf ya. Baiklah. Tekanan darahnya normal ya, 120/80. Maaf ya, kita lihat dulu suhunya. Suhu badannya agak meningkat ya, 38 derajat Celcius. Kita periksa nadinya dulu ya. Iya Sus. Nadinya normal, 80 kali per menit. Baiklah, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya. Dari hasil pengkajian identitas pasien Nyonya A, usia 19 tahun, alamat Muara Beliti, pekerjaan mahasiswa, dapatkan keluhan utamanya klien mengatakan badannya terasa panas, nafsu makan menurun, lidah terasa pahit, nyeri ulu hati dan badannya terasa pegal-pegal. Penyebabnya itu disebabkan oleh virus dengue yang dibawakan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Hal-hal yang memperbaiki keadaan klien yaitu klien mengatakan minum obat warung. Bagaimana yang dirasakannya seperti ditusuk-tusuk. Klien tampak meningis dan tampak lemah. Di mana lokasinya itu di bagian tengah atas perut. Apakah menyebar? Tidak menyebar. Klien mengatakan aktivitasnya terganggu dan
Kapan mulai timbul dan bagaimana terjadinya itu hilang timbul. Riwayat kesehatan masa lalu yaitu klien mengatakan pernah mengalami penyakit DBD. Klien mengatakan pernah berobat di rumah sakit. Klien mengatakan pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah dioperasi. Lamanya dirawat itu 5 hari dirawat di rumah sakit. Klien mengatakan tidak ada alergi dan klien mengatakan imunisasinya lengkap. Riwayat kesehatan keluarga, orang tuanya, klien mengatakan orang tua tidak ada riwayat penyakit keturunan atau menular. Saudaranya tidak ada penyakit keturunan atau menular, penyakit keturunannya tidak ada, anggota keluarga yang meninggal itu ada, klien mengatakan nenek dan kakeknya. Penyebab meninggal itu karena sakit dan faktor usia. Dari konsep dirinya yang didapatkan, body image-nya, klien mengatakan penyakitnya akan sembuh. Ideal dirinya, klien dapat beradaptasi dengan keluarga dan lingkungan dengan baik, harga dirinya baik, keadaan klien dihargai dengan baik dengan keluarga, peran dirinya juga baik, personal identitasnya klien masih mengetahui identitas dirinya. Keadaan emosinya stabil, emosi klien masih dapat dikendalikan. Perhatikan terhadap orang lain, baik, klien dapat perhatikan lawan bicaranya. Hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan saudara baik, hubungan dengan orang lain juga baik. Kegemaran klien yaitu bertraveling, daya adaptasinya baik, mekanisme coping pertahanan dirinya juga baik. Dari pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum klien lemah dengan tanda-tanda vital, suhu tubuhnya 38 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, tekanan darahnya 120/80 mmHg, pernapasnya 21 kali per menit, tinggi badan 163 cm, berat badannya 55 kg. Pemeriksaan kepala dan rambut bentuknya oval atau simetris, tidak ada kelainan, kulit kepala bersih. Pada rambut, penyebaran rambut bersih dan rapi, bautnya tidak ada, warna kulitnya sawo matang. Pada wajah, warna kulit wajah itu sawo matang, struktur wajah simetris kiri dan kanan. Matanya, kelengkapan dan kesimetrisan lengkap, simetris kanan dan kiri. Pulberanya tidak ada edema, konjungtiva dan sklera konjungtiva animis dan sklera elektronik. Pupilnya normal, ukurannya refleks cahaya plus. Kornea dan irisnya, kornea dan iris tidak ada tekanan, tidak dilakukan pekajian visus. Tekanan bola matanya tidak dilakukan pekajian. Pada hidung, tulang hidung dan posisi subtumnasinya di tulang hidung normal, lubang hidungnya normal, cuping hidungnya juga normal dan bersih. Pada telinga, bentuk telinganya simetris kanan dan kiri, ukuran telinga normal dan simetris, lubang telinga normal dan tampak bersih, ketajaman pendengarannya jelas. Mulut dan faring, keadaan bibirnya mukosa bibir, keadaan gusi dan gigi tidak ada kotoran dan bersih, keadaan lidah, warna lidah kotor, orofaring tidak ada sekret. Pada leher, posisi trakea yang tegak lurus, tidak bengkok atau normal simetris, tiroidnya tidak ada, suaranya tidak ada suara tambahan, kelenjar limfonya tidak ada tanda-tanda pembesaran limfa, vena jugularis tidak ada kelainan yang teraba, denyut nadi krotis dan teraba normal. Pemeriksaan integumenya, kebersihannya klien tampak bersih, kehangatannya terasa hangat, warnanya sawo matang, turgornya elastis atau kembali normal setelah dicubit, kelembapannya kulitnya sedang, kelainan pada kulit tidak ada. Pemeriksaan payudara atau ketiak, ukurannya normal, warna payudaranya sawo matang, tidak ada warna tambahan, kelainan payudaranya tidak ada, aksilanya normal dan tidak ada pembesaran. Bentuk toraksnya normal, pernapasan frekuensinya normal 21 kali per menit, iramanya teratur, tidak ada tandanya kesulitan bernapas. Palpasinya kiri dan kanan sama tidak menurun, perkusinya hiperpesabur, suara napas piskular, suara ucapan jelas, suara tambahan tidak ada suara tambahan. Infeksinya normal, tidak ada pembengkakan, palpasinya teraba denyut nadi pada jantung, perkusinya dinus atau redup, dan bunyi jantungnya lup-dup. Bunyi tambahan tidak ada, murmurnya tidak ada suara murmur, frekuensinya normal 80 kali per menit. Tidak terdapatkan benjolan, benjolan massa tidak ada, benjolan massa, bayang pembuluh darah tidak ada. Akultasinya 15 kali per menit, tidak ada suara tambahan. Pada palpasi, tanda nyeri kanan di bagian tengah atas perut, benjolan atau massa tidak ada, tanda asietas tidak ada tanda asietas, hepar tidak terdapat tanda hepar, tidak ada pembesar lien, tidak melakukan pekajian pada titik MC burning. Perkusinya tidak ada suara tambahan, pemeriksaan asietasnya tidak ada. Pemeriksaan kelainan dan daerah sekitarnya, genitalianya, rambut pubisnya ada dan merata, lubang uretranya tidak ada penyebaran, kelainan pada genitalia tidak terdapat kelainan, anus dan perineumnya, lubang anus lubus anus, kelainan pada anus tidak ada kelainan, perineum tidak ada.
Pemeriksaan muskuloskeletal ekstremitas normal, simetris. Pemeriksaan edema tidak ada edema, kekuatan otot 4/4. Kelainan pada ekstremitas dan kaku, tidak ada kelainan ekstremitas dan kaku. Pada pemeriksaan neurologi, tingkat kesadarannya 15, dan status mentalnya, kondisi emosi baik, klien masih bisa menahan emosi. Orientasinya, klien dapat berinteraksi dengan baik. Proses berpikirnya, klien dapat berpikir dengan baik dan ingin cepat sembuh. Motivasinya, klien berharap cepat sembuh dengan segera pulang. Persepsinya, klien menghadapkan dengan baik persepsi penyakitnya. Bahasanya yang digunakan itu bahasa daerah. Nervus cranialisnya, nervus olfactorius normal, indera pencium baik dan dapat dibedakan bau. Nervus opticusnya normal, dapat melihat dengan jelas dan membedakan warna. Nervus oculomotorisnya, pupil mengecil ketika tekanan-tekanan cahaya bisa menyangkat ke kelopak mata atas. Nervus trigeminusnya, klien dapat mengarahkan rahang ke semua sisi. Nervus papillarisnya, klien dapat tersenyum dan mengangkat di alis mata. Nervus vestibulorisnya normal, klien dapat mendengarkan dengan baik. Nervus glossopharyngeus normal, klien bisa membedakan rasa manis asam dan refleks menelan baik. Nervus anteriorusnya normal, klien dapat melihatkan bahu. Dan nervus hypoglossusnya normal, klien dapat menjulurkan lidah dan menggerakkan ke sisi manapun. Fungsi motoriknya, cara berjalannya, klien berjalan dengan baik. Rombongan tesnya, klien baik bisa berdiri. Tes jari hidung normal, jari-jari klien dapat digerakkan dengan baik. Pronasinya, klien dapat melakukan pronasi supinasi dengan baik. Hold to synthesize-nya tidak dilakukan pekajian. Fungsi sensorinya, identitas sentuhan ringan, klien dapat merasakan sentuhan. Klien dapat membedakan jarum tajam dan ujung kuku. Klien dapat membedakan panas dan dingin. Klien dapat merasakan getaran. Klien dapat menyebabkan benda yang dikenal. Klien dapat mengendalikan sentuhan. Klien dapat membedakan dua titik yang berbeda, dan klien dan tropodyginostas tidak dilakukan pekajian. Refleks bicepsnya plus semua. Refleks tricepsnya plus. Refleks bardotilisnya plus. Refleks patellar plus. Refleks tendon axialis plus. Dan refleks plantar plus. Pola keseharian pasien. Waktu tidurnya yaitu jam 22:30 waktu Indonesia Barat. Dan bangun pada pukul 04 waktu 30 waktu Indonesia Barat. Masalah tidurnya, nyeri ulu hati dan badan terasa panas. Hal-hal yang memudahkan tidurnya itu lingkungannya nyaman. Hal-hal yang mempermudah bangunnya itu dibangunkan oleh keluarga. Pola eliminasinya, BAB-nya normal. Karakter fasesnya lunak dan BAB terakhir pagi hari. Riwayat pendarahan tidak ada. BAK-nya 7 kali dalam 1 hari. Karakter urinnya normal, jernih. Nyeri, tidak ada nyeri pada saat BAK. Riwayat penyakit ginjal tidak ada. Penggunaan diuretika tidak ada. Upaya mengatasi masalah, tidak ada masalah BAK. Pola makan dan minum, gejala dietnya bubur, jumlah makanan per hari 22 kali per hari. Pola diet pagi, siang, dan malam. Anoreksianya tidak ada. Nyeri ulu hati terdapat pada nyeri ulu hati. Alergi tidak ada alergi. Berat badan sebelumnya itu 50 kg. Berat badannya 50 kg dengan tinggi badan 63 cm. Bentuk tubuhnya tinggi, kurus. Waktu pemberian makan itu pagi, siang, dan malam. Jumlah dan jenis makanan 3 kali dalam per hari, yaitu bubur. Waktu pemberian cairan setelah makan. Kesulitan mengunyah tidak ada kesulitan mengunyah, tidak ada kesulitan menelan, tidak ada masalah. Pemeliharaan badan, klien 2 kali sehari mandi dengan bantuan dan bersih. Pemeliharaan gigi bersih, 2 kali sehari sikat gigi. Pemeliharaan kuku bersih dan pendek. Pola kegiatan aktivitas pasien yaitu aktivitas dibantu oleh keluarga. Dari hasil pemeriksaan didapatkan diagnosa medisnya yaitu demam berdarah atau DBD. Hasil video praktikan proses pengkajian pada pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.